Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang waliullah yang masyhur di Indonesia maupun di dunia, yang memiliki banyak karomah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir mendapat gelar Furqanul Aulia atau rajanya para wali. Keraguan dan ambisi terhadap harta akan menjerumuskan orang ke dalam keburukan. Banyak orang yang menjadi tamak dan jauh dari kebaikan karena memiliki ambisi dan hasrat gila terhadap rezeki. Ini merupakan efek samping dari keraguan pada pembagian Allah yang membuat jiwa gelisah. Pada saat kamu di dalam kandungan ibumu, siapa yang memberikanmu asupan makanan? Apakah kamu bergantung pada dayamu, dinar dirhammu, laba penjualanmu, atau penguasa di negerimu? Semua pihak yang kamu jadikan sandaran adalah Tuhanmu. Semua pihak yang kamu takuti dan harapkan adalah Tuhanmu. Semua pihak yang kamu anggap dapat memberikan manfaat dan mudarat juga adalah Tuhanmu. Jangan mengeluh kepada makhluk, sebab tempat mengadu satu-satunya yang paling tepat adalah Allah. Ikhlaskanlah segala amal perbuatan hanya bagi Allah. Sibukkanlah diri dengan berbuat kebajikan, ketimbang mengurusi dan menjelek-jelekkan orang lain. Lebih baik seseorang itu menasehati, membimbing, dan mengarahkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Tuluskan niat dan bersihkan amal hanya untuk Allah semata. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu, dan menguatkan dasar kepercayaanmu, dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Dunia boleh saja di tanganmu atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik, tetapi jangan meletakkannya di dalam hati. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu. Kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, sabar adalah suatu kekuatan. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu. Memang demikianlah kebanyakan orang. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu
dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Terkadang kamu meminta pertolongan kepadanya dengan menentangnya. Perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. Kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu, maka dinamakan kaya. Janganlah kamu takut kepada makhluk, dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu, dan jadikanlah duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Berfikirlah bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya, tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang, dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan, melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Tidak mudah bersumpah atas nama Allah, baik dalam keadaan benar maupun salah. Jauhilah berbohong, baik dalam keadaan bergurau atau serius. Menepati janji, hal ini sebagai tali erat untuk menjaga keharmonisan antar umat manusia. Jangan melaknat makhluk Allah. Kata-kata kutukan hanya akan menjadikan hubungan antar sesama manusia semakin renggang. Janganlah mendoakan jelek pada orang lain, meski ia telah berbuat jelek kepada kita. Jangan menjadi saksi orang Islam untuk gemar memberi vonis sesat dan syirik kepada orang lain. Jauhkan pandangan dari maksiat, supaya cepat jiwa diangkat oleh Allah. Anggota tubuh menjadi jinak dalam melakukan ketaatan. Jauhilah bersandar kepada makhluk dalam hajat skala kecil maupun besar. Hal ini merupakan kemuliaan orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan rakus kepada hal yang dimiliki orang lain. Berjiwa besarlah untuk kecukupan yang murni. Dengan demikian datanglah waro. Tawaduk lahir dan batin. Disitulah posisi hamba menjadi naik dan akan menjangkau keluhuran. Mengajarkanku hidup bersama orang-orang hebat. Nantikan video selanjutnya.